Lo tau nggak sebenarnya kisah Beauty and the Beast ternyata diambil dari kisah nyata. Di dalam catatan sejarah diceritakan bahwa Ratu Prancis ingin bereksperimen. Apa jadinya jika orang buruk rupa dinikahkan dengan orang yang sangat cantik? Dan saat itu di istana Prancis ada orang yang sangat unik, yaitu tokoh bisnya, tokoh prianya. Siapakah dia? Inilah Beauty and the Beast dalam sejarah Eropa. Putar intronya. Cerita dimulai di tahun 1537, tepatnya di Tenerife, Spanyol. Di tahun itu hidup seorang pangeran. Dia lahir dengan kondisi yang sangat langka, di mana nama penyakit itu adalah Hypertrichosis universalis congenita. Penyakit ini membuat penderitanya memiliki pertumbuhan rambut yang berlebihan di sekujur tubuhnya. Dan tumbuhnya bukan di kepala, tetapi di wajah, telinga, hidung, punggung, atau di bagian tubuh lainnya. Namun saat dia masih kecil, dia diculik oleh pengawal Prancis dan dibawa ke hadapan sang raja, yaitu Raja Henry II. Penculikan dia ini bukan tanpa alasan. Penculikan ini merupakan perintah dari Ratu Prancis, yaitu Catherine de Medici. Dia sengaja melakukan penculikan itu untuk menghadiahkan suaminya, yaitu hadiah orang aneh. Hadiah itu harusnya emas, gelang, berlian. Ini orang. Lanjut, sang ratu menghadiahkan sang raja orang aneh itu dengan tujuan untuk menghibur sang suaminya dan para bangsawan di istana. Dulu saat pertama kali tokoh The Beast kita tiba di istana, dia diperlakukan dengan sangat berbeda. Dia disiksa, dihina, bahkan dipenjara. Hal itu dikarenakan karena hanya penampilan dia yang sangat aneh. Dan dalam catatan sejarah dituliskan, sang The Beast kita ini, dia tidak pernah marah kepada orang-orang yang jahat kepadanya. Dia selalu bersikap lembut dan sopan kepada orang-orang yang ia temui. Dan mungkin karena sifat baiknya inilah, akhirnya sang Raja Henry II memiliki simpati kepadanya. Raja Henry II akhirnya menyadari bahwa pemuda itu bukanlah monster, tetapi manusia juga seperti dirinya. Akhirnya, Raja Henry II mengeluarkan dia dari kurungan. Dan kemudian, sang raja memberi dia sebuah nama, yaitu Peter Gonzales, atau dengan nama Prancis, Petrus Gonsalvus. Nah, sekarang kita panggil The Beast ini dengan sebutan Peter ya. Lanjut. Kemudian sang Raja Henry II memutuskan untuk menyekolahkan Peter, memutuskan untuk mendidik Peter. Di sekolahnya, Peter mempelajari banyak hal, seperti etika bangsawan, cara berpakaian, menulis, dan bahkan Peter bisa menguasai beberapa bahasa. Sebenarnya, pendidikan yang diberikan raja kepada Peter adalah sebuah pendidikan khusus untuk anak-anak bangsawan dan anak-anak raja. Tapi karena ini adalah sebuah amanat dari Raja Henry II, akhirnya Peter mendapat kesempatan yang sama. Dan ternyata Peter ini sangat berprestasi di sekolahnya. Dalam catatan sejarah dikatakan dia ini sangat cerdas dalam segala hal. Bahkan dalam catatan itu juga dituliskan bahwa Peter ini sangat sopan dan menawan dalam bersikap. Dan pada usia 20 tahun, akhirnya Peter diangkat menjadi pelayan meja di kerajaan. Ini adalah sebuah posisi yang hanya diperuntukkan bagi bangsawan berpangkat tinggi. Nah, karena dedikasinya, akhirnya Raja Henry II memberikan dia sebuah gelar kehormatan, yaitu Don. Don adalah sebuah gelar kehormatan di kerajaan Prancis, yaitu setara seperti pangeran. Namun, dunia Peter akhirnya terguncang ketika Raja Henry II tiada dalam sebuah kecelakaan di Irlandia pada tanggal 10 Juli 1559. Dan sekarang, Peter harus diasuh oleh istri sang raja, yaitu Catherine de Medici. Dan dalam catatan sejarah dituliskan bahwa Ratu Catherine Medici sebenarnya sama sekali tidak suka dengan Peter. Dia hanya takut kepada Raja Henry II. Makanya dia pura-pura suka dengan Peter ketika Raja Henry masih hidup. Nah, setelah wafatnya Raja Henry II, disinilah cerita dimulai. Ratu Catherine akhirnya memiliki sebuah inisiatif. Dia memiliki sebuah eksperimen. Dia mengatakan bagaimana jadinya jika orang yang sangat buruk rupa dinikahkan dengan wanita yang sangat cantik. Akhirnya, sang ratu berinisiatif untuk mencarikan wanita cantik yang akan dijodohkan dengan Peter. Dan pilihan sang ratu akhirnya jatuh kepada seorang wanita cantik yang bekerja sebagai pelayan istana juga. Dan kebetulan nama wanita itu adalah Catherine. Dan dikatakan Catherine pelayan ini dia adalah wanita yang sangat-sangat cantik di antara pelayan-pelayan lainnya. Saat menerima perintah dari sang ratu bahwa Catherine ini harus menikah dengan Peter, Catherine sang pelayan ini langsung pingsan. Namun perintah ratu adalah sebuah titah. Catherine sang pelayan terpaksa menikahi Peter. Namun seperti apa yang dikatakan pepatah, cinta datang karena terbiasa. Itulah yang terjadi pada perasaan Catherine dan Peter. Bahkan sejarah menuliskan bahwa pernikahan mereka sangat bahagia dan setahun kemudian mereka menyambut putra pertama mereka. Namun sang ratu merasa kecewa, ternyata putra Peter ini tidak mewarisi gen rambut ayahnya. Dan begitu pula anak dua Peter, dia tidak mewarisi gen rambut ayahnya. Namun anak ketiga dan keempat ternyata mewarisi gen rambut ayahnya. Mereka memiliki kelainan pertumbuhan rambut yang sama seperti Peter. Dan sang ratu yang mendengar kabar ini sangat senang. Dan kemudian dia menyebut keluarga itu sebagai keluarga liar yang jahat. Kayak emang sakit nih ratu.
Total, Peter memiliki 7 anak, 4 di antara mereka memiliki kondisi bawaan lahir yang sama. Kabar tentang keluarga liar ini menyebar dengan cepat di seluruh Eropa. Saking terkenalnya, mereka sering diundang di beberapa kerajaan di Eropa dan tampil sebagai penghibur di sana. Dan setelah tur yang panjang, akhirnya mereka memilih untuk tinggal di Parma, Italia. Di sana, keluarga ini diasuh oleh Duke Ranusio Farnese. Dan meskipun pada prinsipnya Peter ini adalah seorang bangsawan, tetapi karena penampilan Peter dan keempat anaknya yang berbeda, dia sering mendapat perlakuan yang tidak pantas oleh orang-orang Italia. Peter yang pada notabene adalah seorang bangsawan, dipaksa bekerja di kebun anggur milik Ranusio. Dan lebih parahnya lagi, Ranusio memberikan anak bungsu Peter yang bernama Antoinetta kepada gundiknya yang bernama Lady Isabella Pallavicina. Dan tugas Antoinetta di istana ini adalah menceritakan kisah sedih dia di depan keluarga para bangsawan. Dan itu adalah hiburan bagi para bangsawan. Bangsawan Prancis sama Italia ini emang kenapa ya? Sakit kayaknya. Lanjut. Dan di dalam catatan berikutnya dituliskan, setelah Peter mengumpulkan banyak uang, akhirnya dia membeli sebuah rumah di Capodimonte, Italia. Nah, dimulai dari sinilah catatan tentang Peter ini sudah tidak ada lagi. Kehidupan akhir Peter menjadi sebuah misteri, tapi dikatakan bahwa Peter ini meninggal di tahun 1623. Dia meninggal dalam keadaan penyesalan dan kesedihan karena memikirkan nasib anak bungsunya yaitu Antoinetta di istana Italia. Dan pada tahun 1740, seorang penulis bernama Gabriele Suzanne Barbo, dia menuliskan sebuah cerita dongeng untuk anak-anak. Dongeng itu berjudul La Belle et la Bête, atau yang berarti The Beauty and the Beast. Walaupun cerita ini sangat jauh berbeda dengan cerita kisah hidup Peter, tetapi para sejarawan sepakat bahwa dongeng The Beauty and the Beast ini terinspirasi dari kisah hidup Peter. Udah, jangan lupa subscribe.